dendam, akar pahit, yang rugi engkau. Kenapa? Yang membuat engkau kecewa, tambah gemuk, engkau cepat mati. Betul? Ini semua pengampunan. Ini semua pengampunan. Kunci pemulihan. Makanya rahasia kelemahan ilmu guna-guna adalah pada waktu seseorang mengampuni, tidak ada dendam dan tidak ada kecewa, kekuatan itu netral, tidak berfungsi. Nah, jadi ingat saudara, orang yang hatinya tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kecewa, sekalipun dikirim ilmu santet hebat apapun, tidak bisa kena. Karena tidak satu unsur. Jelas? Jelas? Tidak apa saudara? Tidak satu karena semua ilmu hitam harus ada min plus dan satu unsur. Nah, tanpa dendam, tanpa kecewa, tanpa akar pahit, tidak bisa dikirim. Karena itu adalah sebelum saya bertobat namanya hukum alam. Garis takdir. Nah, setelah saya bertobat saya baru mengerti hukum apa? Kasih. Pengampunan. Ingat, keluarga harmonis tidak bisa terkena ilmu hitam. Yang bisa terkena ilmu hitam adalah dari keluarga broken home. Suami istri ribut terus, orang tua anak ribut terus. Itu paling mudah kena ilmu hitam. Kalau suami istri saling mencintai, saling mengampuni, yang disebut namanya kekuatan cinta. Itu tidak bisa dikirim ilmu hitam. Itulah cinta, cerita indah namun tanpa akhir. Amin. Nah, yang ketiga, pengampunan dan kekuatan cinta. Apa saudara? Makanya pada waktu sebelum saya bertobat, saya punya ilmu kebal sehebat apapun. Tetapi yang bisa motong rambut saya adalah ibu yang melahirkan. Kenapa? Karena ibulah yang mencintai saya. Sehingga bisa memutuskan kekuatan mistik itu. Rambutnya dipotong bisa. Orang sekebal sehebat apapun akan terkena titik kelemahannya. Akan dikirim langsung geledak mati. Ditembak pasti tembus, dibacok pasti tembus. Pada waktu orang yang terdekat, artinya orang yang paling disayangi atau orang yang menyayangi memberitahu, selesai. Itu sebenarnya adalah kekuatan cinta. Maka disebut tidak ada kejahatan dan tidak ada ilmu yang sempurna. Engkau dikirim ilmu hitam oleh si A, engkau mengampuni dia, engkau tidak sakit hati, engkau mengasihi dia, balik itu udah. Karena apa? Ada kekuatan cinta. Apa saudara? Kekuatan apa? Cinta. Makanya semua orang yang terkena ilmu hitam rata-rata dari keluarga broken home. Yang keempat, orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Yang jadi pertanyaan, apa hubungan pelit dengan ilmu hitam? Betul? Ini rahasia kuncinya. Semua penolak bala, penangkal ilmu hitam, baik dukun aliran hitam, baik dukun aliran putih. Waktu ada kiriman ilmu hitam, langkah pertama, dukun manapun juga, untuk menyelamatkan pasiennya adalah bancaan selamatan. Supaya anak-anak kecil makan, orang-orang miskin makan. Dan terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Jelas? Jelas? Nah, hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, semua umat manusia. Tabur tuai. Bedanya kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Tapi tabur tuai berlaku bagi semua orang. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan.
dan hukum itu berlaku, maka disebut pakem, garis hukum alam. Makanya orang yang pelit itu paling kena, paling mudah. Semua penangkal penolak bala. Coba perhatiin, semua aliran apapun. Langkah pertama, motong kambing, motong ayam, dimakan rame-rame. Betul? Supaya orang-orang miskin makan. Terjadilah hukum takdir, tabur tuai. Suatu kali saya diajar nenek saya ilmu babi ngepet. Itu pantangannya ketemu orang Manado. Kenapa? Jadi rica-rica. Nah, waktu itu saya masih ingat. Ini pakai minyak teplok, tindir dari minyak tanah itu. Kalau apinya goyang-goyang itu bahaya. Tenang, aman. Begitu aman, supaya kain hitam. Tek, nguk 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 nguk. Di rumah orang kaya, di situ ada selokan air, sedot, set. Uang emas cek kesedot semua. Langsung buka, kain hitamnya berubah lagi. Saya tidak mau ngerampok yang kecil-kecil, tak balikin semua. Akhirnya saya berpikir, bagaimana ngerampok bank? Sekalian. Apinya tenang. Nguk. Nah, ada bank namanya Bank BRI. Bank Rakyat Indo. Nah, karena saya mau nyoba. Ini habis rumahnya orang, sekarang nyoba bank gitu udah lah. Tak sedot, mental. Gagal bobol Bank BRI. Gagal. Nguk. Balik ke rumah. Saya buka baju lagi. Kain hitamnya. Kakek, kemarin saya berhasil bobol rumah sana. Ini saya bobol bank kok enggak bisa toh? Kakek saya ketawa cekikian. Dari Adam Hawa sampai kamu, ndak ada tuyul babi ngepet bobol bank kecuali kamu. Nah, setelah itu kakek saya guyu kekelen, dia ngomong gini, tahu ndak? Bank tidak bisa dibobol babi ngepet dan tuyul sampai tuyulin jengking. Loh kenapa? Karena di bank itu uangnya orang pelit dan murah hati kumpul jadi satu. Nggak bisa. Safety box-nya orang pelit, safety box-nya orang sosial kumpul jadi satu. Oh, yang bisa dikerjain tanah kuburan, mantra bumi sapitu, itu untuk orang-orang pelit, orang-orang kikir, orang-orang sombong baru bisa dikerjain. Tapi kalau orangnya itu murah hati, suka nolong-nolong, jangan coba-coba mbok kirim. Apa? Kowe ngirim bangkrut, sing bangkrut kowe dhewe. Senjata makan tuan. Ilmu hitam kalau gagal, senjata makan tuan. Makanya ada namanya weton. Kenapa harus weton? Karena dipercaya di mana ia lahir itu titik kematian. Makanya orang yang punya ilmu gaib itu pantang untuk memberitahu wetonnya. Tapi kalau kita orang Kristen tidak ada pengaruh. Semua yang dijadikan Tuhan, semua hari itu baik. Amin. Jadi ingat. Nah, makanya saudara, orang kalau pelit paling mudah kena. Yang rata-rata kena itu orang pelit semua. Nah, maka di Alkitab itu ada namanya perpuluhan. Ada namanya persembahan sulung. Betul? Itu sebenarnya adalah penolak penangkal ilmu hitam. Saya rasa hari ini kolektornya berubah. Waktu mau ngasih gini, mau kasih 1000 perak. Lihat belakang, nguk. Dibobol entek we. Itu garis takdir. Makanya yang bisa kena kekuatan gaib, kekuatan mistik, itu hanya orang-orang pelit.
Coba orang yang suka nolong, suka memberi. Sejago dukun apapun, suruh nyoba, enggak mungkin bisa. Sejago apapun. Maka ada istilah, Tuhan tidak pernah tidur. Ada suatu garis di sini yang digariskan. Jadi ini berlaku bagi semua umat manusia. Jelas? Jelas? Bedanya kalau kita orang Kristen, yaitu yang kelima, ada Roh Kudus, ada terang yang menyinari kegelapan. Ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi ingat, kalau engkau tidak mau kena ilmu hitam, mulai hari ini engkau harus ada perpuluhan, ada persembahan sulung. Nah, saya bukannya dikasih tahu Pak Pendeta, enggak dikasih tahu. Kenapa? Ini bukti adalah, kalau saudara enggak percaya, coba aja. Orang yang suka nolong, suka memberi, kau ngirim sejago tukang santet, pasti gagal. Sing nyantet sing mati dewi. Karena itu ada garisnya di situ. Maka disebut pakem. Artinya pakem itu apa? Suatu garis yang tidak boleh dilawan. Tidak boleh dilangkai. Seorang dukun hebat apapun. Kalau dia ngelangkai garis itu, senjata makan tuan. Dia bikin mati sendiri. Makanya kalau ada orang kena ilmu santet, langkah seorang dukun yang pertama adalah satu, bancaan selamatan. Supaya orang-orang miskin ini makan. Supaya ada hukum takdir di sini. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Ingat, iblis, setan tahu Alkitab. Bahkan lebih hafal daripada pendeta. Betul? Betul? Dia tahu itu. Makanya dukun itu gunakan itu. Itu langkahnya. Yang kelima, kalau kita hidup dalam Tuhan, roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Terang yang menyinari dan ada jaminan keselamatan. Nah, saudara, saya masih ingat pada waktu ayah saya sebelum meninggal. Makanya saya kasih tahu, Firdaus itu ada. Surga dan Firdaus itu beda. Firdaus adalah bagian dari surga. Surga saat ini tidak ada orang mati. Yang ada adalah malaikat dan Tuhan. Tapi Firdaus tempat orang-orang yang mati dalam Tuhan untuk menunggu hari pembagian mahkota. Suatu kali Tuhan bicara sama saya, Daud, siapkan tanah kuburan untuk ayah kamu. Itu 2 minggu sebelum ayah saya meninggal. Saya ngomong sama adik saya Yohan, Han, kita akan delingan Karanganyar untuk cari tanah kuburan. Untuk siapa Daud? Untuk papa. Papa memang mati toh? Yo. Papa saya sehat, enggak sakit. Begitu, saya ke rumah papa saya. Pak, Daud, kamu kemana? Cari tanah kuburan. Untuk siapa Pak? Untuk papa. Loh, aku memang mati toh Daud? Iya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya belum bertobat. Dia maki-maki pembantu, maki-maki mama saya, semua dimaki-maki. Maka disebut babah kresek, selalu kresek bunyi terus. Ngomel, terus itu kebun binatang semua. Tapi hari itu langsung berubah. Baik-baikin mama saya, baik-baikin pembantu. Pajak motor, pajak-pajak dibayarin semua. Setelah itu dia setrika bajunya dia semua dan menyiapkan makanan untuk mama saya dan pembantu-pembantu untuk stok. Siapin semua. Saat itu nyetrika baju yang mau dipakai untuk penguburannya dia. Dan apa yang terjadi? Waktu saya khotbah di Jakarta. Saya ke Surabaya. Waktu itu untuk khotbah di tempatnya Pak Irman Santoso.
Saya dijemput Pak Bambang, jemaatnya Pak Irman. Begitu saya tiba bandara Surabaya, Tuhan bicara, Daud, ada apa Tuhan? Hari ini ayahmu kupanggil pulang, batasnya jam 10 malam. Sebelum jam 10 malam, engkau beritahu keluarga dan engkau boleh berdoa. Dan beritahu teman-temanmu. Hah? Saya ngomong sama Pak Bambang, Bambang, ada apa nih? Ayah saya mau meninggal, nanti ngelayat datang ya. Dia gini. Loh, Pak Daud, papamu sakit tak? Enggak. Saya telepon mama saya. Mama di mana? Ini sama papa baru makan bakso. Jadi papa saya tuh makan bakso, saudara. Ada apa? Ini malam ini batasnya jam 10, papa mau dipanggil Tuhan. Hah? Apa Daud mati? Iya. Jadi dia, mama saya, papa saya makan bakso, mama saya gini. Bentar lagi mati. Adik saya, kakak saya tak telepon semua. Teman-teman tak telepon semua. Jadi sebelum ini dipanggil tak telepon semua. Nanti datang ya. Ini batasnya jam 10 sebabnya. Nah. Sehat. Dan apa yang terjadi? Hanya mencret aja. Pagi saya itu pergi saya makan bakso. Mama saya jam 8 malam serangan jantung. Jam 9 saya doa, Tuhan beri aku kesempatan untuk terakhir kalinya aku melihat papa saya. Tuhan tidak jawab. Karena apa? Saya ingin, kan waktu jam 9. Ke Solo, enggak cukup. Saya doa lagi, Tuhan beri waktu. Saya telepon, papa gimana? Di ruang ICU ini. Jam 9.30 malam saya berdoa, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Waktu saya berkata menyembahan jam 9.30 malam saya doa menyembah Tuhan, Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama aku di Firdaus. Yes. Itu seperti tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya di Surabaya, saya bisa ngelihat papa saya sendiri. Dipegang sininya semua. Dan dalam tubuhnya keluar cahaya. Naik ke atas. Ada pintu. Pintunya terbuka. Pintunya emas. Bukan aluminium. Emas. Des, buka. Langsung ditok. Tok. 6-9 tahun. Bukan di sini, tapi di pintunya. Baru saya ngerti. Yang dihitung di Firdaus beda dengan di KTP. Kalau KTP kan lahir, betul? Tetapi itu dihitung sejak dalam kandungan. Waktu sel telur, sel sperma ketemu, itu disebut hari pertama. Makanya kalau orang aborsi, menggugurkan kandungan, itu adalah pembunuhan. Karena apa? Karena sejak dalam kandungan, sudah dihitung kehidupan. Tok, 6-9 tahun. Langsung papa saya masuk, berubah jadi muda. Jadi nanti kita di Firdaus semua berubah jadi muda-muda. Langsung jubahnya putih. Nah, di situ dijemput hamba Tuhan namanya Stefanus Pinky yang meninggal berapa bulan sebelumnya. Langsung gini, Kojang Pak, kita ketemu lagi di sini. Berarti kita nanti di Firdaus saling mengenal. Saling apa, saudara? Saling apa? Kojang Pak ada di sini, kita ketemu lagi. Haleluya. Gitu. Dan papa saya ikut, saya lihat banyak sekali jumlahnya di Firdaus itu, saudara. Bajunya putih-putih dan penyembahannya beda dengan yang di gereja. Kalau di gereja kan gini,
Ada yang gini, sambil ngantuk. Sana enggak adalah. Sana itu penyembahnya beda. Gini adalah. Yang disebut segenap hati, segenap jiwa. Searah semua. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar. Aku yang gantiin. Kok enak di situ gitu lah. Papa saya gini, apa ada di sini ya? Gitu. Tuhan bicara, belum waktunya. Dan Tuhan beritahu satu rahasia, yaitu tentang mahkota. Tapi saya hanya diberitahu tentang rahasia 2 mahkota. Mahkota yang pertama adalah mahkota kemuliaan. Apa saudara? Mahkota apa? Mahkota kemuliaan itu adalah mahkota utama. Jadi kalau orang yang percaya Yesus mempertahankan iman, mati dibunuh, martir. Itu mahkota nomor 1. Dan pemberitaan Injil. Injil itu diberitakan, orang itu percaya atau tidak. Itu juga bagian dari mahkota kemuliaan. Jelas? 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 Nah, termasuk saya bertobat dalam pelayanan Pendeta Gilbert. Dalam pelayanan saya banyak yang bertobat. Itu bagian saya Gilbert dapat semua. Jadi inspirasinya multi level marketing itu dari sana adalah. Jelas? Buah-buah. Jadi buah penginjilan. Nah, terusan biayai anak sekolah Alkitab, misi penginjilan. Memberitakan Injil. Itu biayai anak sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan dan dia memberitakan Injil. Itu adalah mahkota nomor 1. Karena penginjilan adalah perintah Yesus Kristus langsung. Ngomong sebelahnya, beritakan Injil. Jelas? Dan yang kedua, mahkota kehidupan. Apa saudara? Mahkota kehidupan itu adalah buah-buah pertobatan. Melayani gereja. Terima tamu, jenguk orang-orang sakit, bantuan sosial, bangun gereja, pembangunan gedung, itu adalah mahkota nomor 2. Jadi mahkota nomor 1 adalah penginjilan. Makanya saudara saya beritahu, dimanapun engkau tempat, beritakan Injil. Terusan saya ngomong sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Beritakan Injil. Pintunya ditutup. Des. Istri saya telepon saya, Papi, Papa sudah dipanggil Tuhan. Jam berapa? 9.45 tepat. Saya udah lihat Papa di situ. Sebelum jam 10 dia aku panggil. Di situ saya baru mengerti bahwa penginjilan itu adalah mahkota utama. Tepuk untuk Tuhan kita adalah. Jadi mulai hari ini saudara, dimanapun engkau berada, dimanapun tempat, engkau harus apa saudara? Bersaksi. Saksi tentang apa? Yesus Kristus. Nah, kalau saudara menghadapi masalah okultisme, saya ajari sebuah doa. Suatu kali saya diajar doa Bapa kami, tidak hafal-hafal. Pendeta ini ngomong sama saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya doa yang singkat, jelas, padat, beres.
Dia ngomong, karena kamu doa Bapak kami tidak apal-apal, tak ajari satu doa saja. Dan doa itu saya lakukan seumur hidup saya. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Suatu kali, waktu sekolah Alkitab tahun 93-94, saya dikirim ke Kalimantan. Tempatnya Kalimantan Barat. Waktu itu saudara, saya masih ingat ada kerusuhan namanya Sanggoledo. Pernah dengar? Perang Dayak Madura. Dari Pontianak ke Singkawang ke Sanggoledo saya jalan menuju pedalaman. Itu 1 malam jalan kaki. Itu hutan lebat. Dan itu saudara, bawahnya ada tebing ke jurang-jurang itu. Malam jalan kaki. Sampai ke situ. Rumahnya ada di pohon-pohon. Saya dikasih tahu zaman itu masih ada kanibal, orang makan orang. Dan kebetulan saya diutus di daerah situ. Waktu itu saya doa. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Apa yang terjadi? Malam itu ada mando terbang. Saya masih ingat, sebelum saya tidur, saya kasih minyak urapan dulu. Itu pentingnya minyak urapan. Saya doa, darah Yesus sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus, benteng yang maha kudus. Minyak urapan itu untuk apa? Sebagai tanda milik Tuhan. Apa saudara? Apa saudara? Sebagai apa? Sebagai tanda milik apa? Milik Tuhan. Setiap pintu-pintu di tempat saya tidur saya olesi minyak sama jendela. Mando itu terbang di sekitar situ terus, tidak bisa masuk. Saya doa dalam nama Yesus, mandonya jatuh. Paginya datang anak muda. Gimana ilmu Dayak? Wah, itu mainan saya waktu SD. Dan apa yang terjadi? Siangnya kebaktian, itu rumahnya dari model kayu-kayu gitu saudara, saya masih ingat itu. Jemaatnya hanya 1 orang tok. Jadi saya mimpin pujian, saya yang khotbah, dan saya ngaidarin kantong kolektor. Dari saya kembali ke saya. Dan kolektornya berapa saya tahu, hanya 2 orang gini-gini. Udah susah lagi. Malamnya dikirim guci-guci terbang. Makanya minyak urapan itu oleskan di setiap pintu. Sebagai tanda itu milik apa? Tuhan. Nah, mandonya terbang. Saya doa dalam nama Yesus, jatuh. Saya sampai sekarang ngajarkan anak saya doa itu. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Kenapa roh? Kadang dalam hidup kita ada kecemaran, betul? Dan perlu disucikan dengan darah Yesus. Guci-guci, saya doa dalam nama Yesus, jatuh. Hari Minggunya kebaktian. Tiba-tiba, gitu. Nah saya kira itu kebaktian, enggak taunya mau perang. Mangkok merah berjalan, artinya perang. Kepala adat, kepala suku masuk ke tempat kebaktian. Waduh, enggak taunya dia mau nantang saya bertarung. Waktu itu saya baru bertobat, kamu jual saya beli, kan gitu dah. Tapi saya kan dalam pertarungan ilmu tidak boleh saling menyentuh. Langsung kepala adat, kepala suku tatap saya. Kami ngomong ilmu Dayak seperti ini, ya kan? Dia tantang saya. Saya ngomong, memang saya dulu belajar kok, gitu. Saya sudah bertobat. Dia tatap saya. Waktu itu saya doa apa? Darah Yesus, hancurkan mantra. Karena ini tak apalnya hanya itu toh. Darah Yesus hancurkan kutuk. Segala roh jahat keluar.
Waktu dia tatap saya tatap dia. Saya ngomong darah Yesus. Kepala suku, kepala adat jatuh semua, saudara. Begitu jatuh, satu kampung gini semua, saudara. Bertobat sampai sekarang. Itu pada waktu Injil masuk Kalimantan Barat. Tahun 93-94. Langsung dari pendeta sidang jemaat Allah, namanya pendeta Matius Mau. Itu setiap hari baptis orang sampai gini terus, saudara. Karena berdatangan terus, saudara. Mau baptis. Karena dulu kan mereka punya kepercayaan, bukan Kristen, bukan Katolik. Ada kepercayaan lain lagi, saudara. Mereka datang dibaptis. Dan itu dari kampung 1, kampung 2, kampung 3. Sampai daerah mendekati Songkung atas. Itu waktu Injil masuk Kalimantan. Dan waktu itu saudara, di situ saya disuruh balik lagi ke Solo, lanjut ke sekolah lagi. Di situ saya baru mengerti, doa itu harus kita yakini dan percaya. Ada kuasa di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus. Makanya saya selalu ajarkan anak saya, istri saya, pokok mau apapun doa. Doa dulu. Ikutin saya semua, darah Yesus. Darah Yesus. Sucikan tubuh, jiwa, rohku. Amin. Nah, tadi pagi itu saya tuh waktu mau ke sini, saya lihat ada malaikat, saudara, di sini sama di sini. Tadi pagi. Nah, dari tempat ini diberkati Tuhan. Nah, yang kedua, waktu saya mau khotbah tadi, disuruh turun lagi. Ya saya ngikut aja, suruh turun aja. Ngapain ngelawan kan gitu. Suruh turun aja. Jalan, tek, baru sampai situ. Dipegang ini. Turun dulu, ya turun dulu. Nah, tapi di situ saya lihat, di tempat ini memang ada penyembahan sehingga diberkati Tuhan. Di mana tempat penyembahan, Tuhan bertahta di atas pujian. Nah, dan malaikat Tuhan ada di tempat itu.